Menafsirkan laporan laba rugi. Apakah Anda berpikir untuk melakukan ekspansi? Penting untuk memeriksa kesehatan keuangan usaha Anda sebelum membuat keputusan sepenting itu. Seperti seorang investor, Anda pertama-tama harus menilai kemampuan Anda menghasilkan keuntungan dari investasi Anda. Mengetahui cara menafsirkan laporan laba rugi bisa sangat membantu Anda. Dalam sesi ini, Anda akan belajar 1. Apa yang dimaksudkan dengan laporan laba rugi? 2. Bagaimana cara membaca dan menafsirkan laporan itu? 3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan profitabilitas usaha Anda? Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang utama. Laporan itu menunjukkan berapa penjualan yang diperoleh usaha Anda dalam suatu periode waktu dan juga biaya serta pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh penjualan itu. Laporan itu menunjukkan berapa laba atau rugi usaha Anda dalam suatu periode waktu. Laporan laba rugi menunjukkan kemampuan usaha Anda untuk menghasilkan laba. Dengan mempelajarinya, Anda bisa mengetahui seberapa efisiennya usaha Anda beroperasi dan di mana Anda dapat meningkatkan efisiensi untuk memperbesar laba. Laporan laba rugi, seperti laporan keuangan lainnya, biasanya dipersiapkan setiap tahun. Tapi Anda juga bisa membuatnya setiap bulan atau per kuartal tergantung pada kebutuhan Anda. Bagaimana cara membaca laporan laba rugi? Mari kita lihat laporan laba rugi toko kelontong tahun lalu. Bagian penting laporan ini kelihatan seperti tangga dengan beberapa undakan. Total penjualan berada di paling atas. Pendapatan dikurangi biaya dan pengeluaran saat Anda turun dari satu undakan ke berikutnya. Setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, Anda tiba di jumlah laba atau rugi yang didapatkan usaha tahun lalu. Inilah yang disebut penghasilan bersih. Sekarang ayo kita pelajari masing-masing undakan. Di bagian paling atas laporan laba rugi adalah jumlah total uang yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan. Harga pokok penjualan atau HPP memberitahu Anda jumlah uang yang dipakai usaha Anda untuk membeli atau membuat produk yang Anda jual tahun lalu. Kurangi harga pokok penjualan dari total penjualan untuk mendapatkan subtotal yang disebut laba kotor. Laba kotor memberikan gambaran yang lebih akurat tentang berapa banyak uang yang dihasilkan oleh usaha Anda. Pengeluaran operasional merupakan pengeluaran yang dipakai untuk mendukung operasional usaha Anda, seperti gaji akuntan dan tenaga penjualan Anda, pengeluaran untuk pemasaran dan biaya sewa. Pengeluaran operasional dipisahkan dari harga pokok penjualan karena tidak bisa dikaitkan secara langsung pada pembuatan produk atau layanan yang dijual. Setelah semua pengeluaran operasional dipotong dari laba kotor, Anda memperoleh penghasilan operasional. Inilah uang yang dihasilkan usaha Anda dari inti operasionalnya, yaitu kegiatan utama usaha Anda. Penghasilan atau pengeluaran lain-lain termasuk penghasilan atau pengeluaran dari sumber lainnya. Misalnya, usaha Anda mungkin memperoleh penghasilan dari bunga karena menyimpan uang tunai di rekening tabungan. Usaha Anda mungkin memiliki beban bunga jika harus membayar pinjaman, atau jika Anda menjual aset yang sudah dipakai dan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Penghasilan atau pengeluaran lain-lain ditambahkan atau dikurangi dari penghasilan operasional. Di sini Anda bisa melihat penghasilan sebelum pajak. Akhirnya dikurangi pajak penghasilan. Yang tersisa adalah penghasilan bersih atau penghasilan N. Penghasilan N atau kerugian bersih adalah angka yang tersisa setelah dikurangi semua biaya. Angka ini memberitahu Anda berapa laba yang diperoleh usaha Anda tahun lalu. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari.